medan magnet dalam bahan. Jadi aku ulang ya, untuk materi yang akan masuk ke UAS itu bakal dari bab 6 sampai bab 7 tentang medan magnet dalam bahan sampai tentang hukum Maxwell. Nah, untuk di elektrik nggak bakal diujikan lagi. Terus kalau untuk magnetostatik itu dibaca-baca lagi aja karena konsepnya masih kepake banget untuk ngerjain soal-soal di medan magnet dalam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang medan magnet dalam bahan. Nanti untuk yang elektrodinamika itu bakal dijelasin sama Anarga. Oke, yang pertama aku mau jelasin dulu konsep magnetisasi. Jadi em, magnetisasi itu adalah munculnya medan magnet di dalam suatu bahan. Nah, kenapa bisa muncul medan magnet di suatu bahan itu? Karena adanya medan magnet luar yang menginduksi bahan tersebut. Jadi bahan tersebut itu kan punya elektron ya di dalamnya. Nah, jadi nge-trigger elektron itu untuk bergerak sehingga menghasilkan suatu medan magnet. Diingat-ingat lagi, medan magnet itu muncul karena adanya pergerakan muatan atau arus. Jadi, secara sketsanya, bukan sketsa sih, maksudnya kayak flowchartnya, kayak, jadi ada medan magnet nih dari luar, terus dirasakan oleh suatu bahan. Dan di sini kita akan meninjau bahan itu sebagai dipol-dipol yang terkuantisasi. Lalu, medan magnet yang mengenai bahan atau dipol-dipol ini akan memicu terjadinya pergerakan muatan dan jadi muncullah momen dipol akibat adanya torsi magnetik. Di mana besarnya torsi magnetik itu adalah momen dipol cross dari B atau medan magnet luar gitu. Nah, karena adanya pergerakan muatan yang awalnya elektron itu kayak acak-acakan gitu kan. Nah, terus karena ada medan magnet dari luar, dia bakal terarah oleh torsi magnetik. Jadi akhirnya muatan itu pun termagnetisasi atau dia jadi memiliki sifat seperti magnet gitu. Adapun em, besaran medan total dalam bahan itu tuh besarnya adalah B per mu nol dikurang M. Yang mana B itu adalah medan luar yang tadi diberikan ke suatu bahan itu, dan M itu adalah magnetisasi ataupun momen dipol magnetik per satuan volume. Atau bisa bilang juga medan dari dalam bahan akibat elektron yang bereaksi terhadap medan magnet luar. Nah, sebenarnya secara konsep, medan magnet dalam bahan tuh kayak gitu. Nah, kita bakal masuk deh ke beberapa hitungan-hitungan. Oh iya, pergerakan muatan dalam bahan itu seperti yang aku udah bilang tadi berupa elektron. Jadi pergerakan elektron itu bisa ada dua, yaitu dia gerak ngelilingin inti atom, si elektron yang terluar, atau dia kayak namanya mengorbit, atau bisa juga dia berputar pada porosnya juga, itu namanya spin. Sebenarnya kayak em, dari apa ya namanya kayak pergerakan muatan ini dari momen dipol sama spin itu tuh menghasilkan suatu konsep untuk kita menentukan sifat magnetik dari suatu bahan berdasarkan arah dari momen dipol yang dihasilkan. Tapi ini benar-benar simplified konsepnya aja. Jadi untuk magnet diamagnetik itu tuh momen dipolnya berlawanan dengan medan magnet luar atau medan magnet yang menginduksinya. Jadi besarnya itu bakal saling menghilangkan gitu. Jadi lemah dan bersifat sementara. Terus ada juga yang namanya paramagnetik. Paramagnetik ini momen dipolnya tuh searah dengan medan magnet luar, tapi cuman ada ketika B-nya itu aktif. Jadi secara besar sebenarnya dia tuh lemah gitu.
Terus ada juga ferromagnetik. Nah, ferromagnetik ini momen dipolnya searah, tapi dia tuh bisa menyimpan B yang diberikan oleh dia, diberikan oleh medan magnet luar. Jadi walaupun nanti misalnya B-nya udah dihilangin, si ferromagnetik ini tuh masih menyimpan magnet dan ya dia jadi kayak magnet gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya gitu deh. Oke, kita lanjut ke arus terikat. Nah, dari bahan yang udah termagnetisasi atau dari bahan yang dia udah jadi punya ada sifat magnet gitu karena diberikan suatu medan magnet. Hmm, jadinya kalau teman-teman masih ingat kayak konsep pembuatan magnet di SMP dulu kayaknya ada deh yang kayak kalau magnet didekatkan ke suatu benda itu dia tuh kayak punya kecenderungan untuk membuat benda tersebut bisa memiliki sifat magnet juga gitu. Oke, terus ini kita bahas tentang arus terikat. Jadi bahan termagnetisasi itu bisa menghasilkan vektor potensial dipol karena ya dipolnya tuh kayak bergerak kan tadi. Nah, besar dari vektor potensial itu em, disimbolkan dengan huruf A. Oke, besarnya adalah mu 0 per 4 pi. Ini sebenarnya J cross R per R kuadrat. Nah, di mana J itu kan kayak apa namanya muatan arus dalam satuan em, permu- bukan permukaan luas. Jadi bisa didefine sebagai I integral dari dA. Yang mana I integral dA itu em, ekuivalen dengan momen dipol. Jadi kayak diingat persamaan atau hubungan momen dipol dengan arus itu adalah M sama dengan I integral dA. Terus kita substitusilah ke sini kan si M-nya. Jadi didapat vektor potensial dipol itu adalah mu 0 per 4 pi M cross R per R kuadrat. Ya sebenarnya mu 0 per 4 pi M per R kuadrat. Terus ini untuk arahnya. Jadi ntar kayak momen dipol itu punya arah. Nah, ini buat nentuin arahnya di-crosskan dengan vektor posisi R gitu deh. Terus untuk suatu bahan dengan elemen volume, dia tahu yang kayak udah nggak asing, udah pernah ketemu di UTS kemarin. Jadi besar momen dipolnya itu sama dengan M besar dikali D tahu. Jadi M besar itu tadi ya yang ini simbol untuk magnetisasi atau medan atau momen dipol magnetik persatuan volume. Oke, terus ya udah kan. Jadi dari AR ini kita substitusikan momen dipolnya sama dengan magnetisasi dikali d tau. Ini kan kayak suatu partisi gitu ya. Jadi kayak harus diintegralin lagi. Atau nanti kayak dalam bentuk yang familiar akan menghasilkan persamaan berikut. Kalau misalnya teman-teman penasaran gimana penurunannya, itu bisa cek buku aja. Jadi kayak kita benar-benar konsep yang mudah dipahami aja ya untuk di tutor ini. Terus jadinya gini, A sama dengan mu 0 per 4 pi integral dari JB per R d tau ditambah mu 0 per 4 pi integral tertutup KB per R d tau. Di mana jangan lupa materi magnetostatik yang kemarin. Materi magnetostatik yang udah dijelasin di tutor sebelumnya. Nah, di sini aku udah ngedefinisiin arus permukaan, arus volume itu ya. Bisa dibaca-baca lagi atau dilihat penjelasannya.
Nah, adapun JB ini kalau dalam konteks magnetisasi, dia itu adalah curl dari M. Sementara kalau KB itu adalah M cross N. N ini tuh maksudnya arah bidang tepian. Nah, jadi JB itu arus terikat pada volume bahan dan KB itu adalah arus terikat pada permukaan bahan. Kalau misalnya masa sama representasi fisis dari JB dan KB itu bisa ngecek buku Griffiths bagian 6.2.2 itu kayak bakal kelihatan lah kenapa penurunannya jadi ada JB dan KB-nya dan kayak JB itu apa sih, KB itu apa sih, dan N itu gambarnya kayak gimana gitu. Nah, adapun akumulasi arus terikat bagian dalam itu tuh ya ini ya JB sama dengan curl dari M. Kayak yang udah ditulis di sini. Kita lanjut ke materi mengenai medan induksi magnetik. Jadi em, total arus yang mengalir dalam bahan itu ada dua arus nih. Jadi ada arus bebas yang sumbernya itu dari beda potensial yang luar, bukan dari bahan itu. Terus ada juga namanya arus terikat atau JB yang tadi barusan kita udah bahas, itu asalnya dari magnetisasi bahan. Nah, kedua arus inilah yang menyebabkan adanya medan magnet di dalam bahan kita. Untuk total arusnya ya tinggal dijumlahin aja, jadi arus bebas ditambah arus terikat. Nah, di tutor yang sebelumnya lagi juga, aku udah sempet ngebahas tentang hukum ampere. Yang mana hukum ampere bentuk divergennya itu adalah curl dari B itu sama dengan mu nol kali J. Berarti di sini aku bisa otak-atik jadi J sama dengan 1/mu0 dikali curl dari B. Nah, terus substitusilah yang hukum ampere ini yang ngedefine J ke ruas kiri. Jadi 1/mu0 curl B ditambah JF sama dengan JF ditambah arus terikat. Arus terikat tadi akumulasinya adalah curl dari M. Jadi kita substitusi, kita manipulasi, dapat curl dari B per mu 0 dikurang M itu sama dengan JF atau arus bebas. Karena tadi udah sempet dibahas di awal banget mengenai konsep dasar magnetisasi itu ada yang namanya H atau medan total dalam bahan yang besarnya B per mu 0 min M. Berarti ini tuh kayak bisa disederhanakan lagi menjadi curl dari H sama dengan arus bebas gitu. Atau dalam bentuk integral, jadinya integral tertutup HDL sama dengan arus bebas yang dilingkupi oleh lintasan ampere. Jadi em, diingat kalau hukum ampere yang biasa, yang di bab magnetostatik, itu kan ini ya, curl dari B sama dengan mu 0 J. Terus bentuk integralnya, integral tertutup dari BDL sama dengan mu 0 I enclosed. Nah, sekarang untuk hukum ampere di dalam konteksnya itu adalah medan magnet dalam bahan, itu kalian pakainya H. Jadi curl dari H sama dengan JF dan integral dari HDL sama dengan IF enclosed. Jadi dibedain ya guys. Bukan pakai B, tapi di sini kita pakai H. Kalau konteksnya itu untuk medan magnet dalam bahan. Oke, terus kita akan bahas juga mengenai bahan magnet
linear. Jadi untuk bahan paramagnetik sama diamagnetik itu magnetisasinya itu atau magnet dalam bahannya itu cuman muncul kalau ada induksi dari B. Jadi kalau misal si B ini kita hilangkan, maka magnetisasinya juga akan hilang. Terus untuk menyatakan M, ada suatu kesepakatan kalau M itu kita nyatakan dalam H, bukan B. Nah, jadi em, M dan H ini tuh berbanding lurus dengan koefisien namanya XM atau suseptibilitas magnet yang bergantung pada jenis bahan. Jadi suseptibilitas magnet ini tuh kayak menunjukkan kemampuan dari bahan itu untuk mm, untuk menyimpan magnet yang diberikan oleh si B gitu loh. Jadi kayak kalau semakin tinggi XM-nya, dia semakin semakin baik dalam apa ya, dalam menyimpan magnet. Kayak jadi ferromagnetik gitu loh. Jadi kayak ferromagnetik itu kalau misalnya B-nya dihilangkan, ya dia udah bisa jadi magnet sendiri gitu loh. Dia udah punya M-nya itu udah searah dan permanen gitu. Nah, em, nanti biasanya di soal-soal itu sering ditanya sih kayak bahan ini tuh sifat magnetnya tuh paramagnetik kah atau diamagnetik atau ferromagnetik, itu bisa kita tinjau berdasarkan nilai suseptibilitas magnetnya. Jadi kalau misalnya dia positif, ya dia paramagnetik. Dan kalau dia sangat besar dan positif itu ferromagnetik. Kalau dia nilainya negatif itu dia magnetik. Dia dia. Oke. Habis itu hmm, kita kan udah tahu nih ya hubungan hubungan si M sama H. Habis itu juga dari persamaan yang umum tadi udah diketahui juga kalau medan total itu ada hubungannya sama B dan M. Nah, kita sekarang mau tahu nih, apa sih hubungan antara B dengan H itu? Jadi hubungannya adalah B sama dengan mu nol dikali H plus M. Di mana M ini kan tadi kita udah expand ya, dia tuh adalah XM dikali H. Ya udah kita substitusi ke sini, terus kita keluarin deh H-nya. Jadi tinggal mu nol dikali 1 ditambah XM dikali H. Yang mana ini tuh merupakan rumus mu atau permeabilitas bahan. Jadi kalau misalnya misalnya apa ya, misalnya di yang soal-soal biasa gitu kayak dia cuman bilang solenoida di solenoida nggak terus intinya itu adalah udara. Nah, itu berarti pakai permeabilitas udara. Tapi kalau misalnya nanti si solenoidenya itu intinya dimasukin suatu bahan, ntar dia jadi bukan mu nol lagi, tapi pakai mu yang besarnya itu adalah mu nol dikali 1 plus XM gitu. Nah, pada bahan yang linear, arus terikat sama arus bebas itu bakal berbanding lurus dengan koefisien XM. Jadi JB sama dengan XM kali JF gitu, teman-teman. Kita masuk ke soal. Kayak tadi aku bilang, ada solenoida in- dengan inti udara. Maksud inti udara tuh ya dia cuman kumparan kawat biasa aja, nggak mengelilingi suatu bahan gitu. Pokoknya solenoida aja gitu. Dia punya jari-jari dalam besarnya 50 cm dengan jumlah lilitan 10. Nah, awalnya dia punya besar medan magnet sebesar 1,26 10 pangkat min 3 Tesla pada bagian intinya.
Nah, yang A, berapakah besar medan magnet pada jarak 30 cm dan 60 cm dari inti solenoidanya? Diingat lagi materi magnetostatik. Jadi kalau di solenoid itu, kalau di dalam dia punya nilai kan, mu nol N dikali I dengan arahnya Z. Tapi kalau misalnya dia di luar, dia udah di luar dari jarak, bukan jarak, apa sih namanya, jari-jari, ya dia nol nilai medan magnetnya. Nah, itu jadinya kalau pada jarak 30 cm, berarti kan S-nya masih kurang dari R ini kan, masih di dalam solenoida. Maka B-nya itu ya itu 1,26 10 min 3 Tesla. Habis itu kalau dia udah di jarak 60 cm, udah lebih dari jari-jari dalam 50 cm, ya udah berarti dia nol. Begitu. Terus, nah yang B ini katanya inti solenoid itu dimasukkan ke suatu material atau suatu bahan dan medan magnet pada daerah inti jadi naik. Se- Jadi sekarang tuh medan magnetnya 1,26 Tesla. Nah, ditanya berapa besar suseptibilitas material dan apakah material tersebut bersifat diamagnetik atau paramagnetik gitu ya. Jadi ya udah kita, maaf ya aku bikin diketahuinya. Tapi langsung aja. Jadi kan medan magnet awalnya besarnya 1,26 10 pangkat min 3. Nah, rumus dari medan magnet solenoida itu kan mu nol I dikali N. Ya udah di sini yang diketahui itu cuman N. Kita solve sampai dapat nilai mu nol I aja. Dapat mu nol I-nya sama dengan 1,26 10 pangkat min 4. Lalu hmm, untuk di dua dikasih tahu dia besarnya 1,26 Tesla. Terus kayak yang tadi aku bilang ya, yang membedakan hmm, yang membedakan antara medan magnet di udara sama medan magnet di dalam suatu bahan itu karena ada nilai em, apa sih namanya ini tadi, nilai apa itu namanya, permeabilitas. Kalau misalnya yang di udara ya mu nol yang nilainya 4 pi 10 min 7 tadi, dan kalau dia ada di suatu bahan dia nggak pakai mu nol, jadinya pakai mu i dikali n sama dengan 1,26, di mana mu itu kan mu nol dikali 1 plus xm. Udah kan, terus kita substitusilah nilai mu nol i yang udah dicari tadi. Habis itu ya udah, ini variabel yang emang dikasih tahu dari soal. Terus kita selesaikan dapat 1 plus xm sama dengan 1000. Di mana xm-nya itu sama dengan 9999. Ini kan nilainya sangat besar dan positif. Jadi dia memiliki kecenderungan untuk bersifat ferromagnetik. Jadi kayak ya ferromagnetik ini, karena nilai XM-nya gede, jadi meningkatkan kemampuan dari media tersebut untuk bersifat sebagai magnet, untuk menyimpan magnetisasinya secara mandiri gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2, ada suatu kawat silinder panjang dengan jari-jari A dialiri arus sebesar I. Kawat tersebut terbuat dari bahan linear dengan suseptibilitas XM. Nah, asumsikan arus terdistribusi secara seragam. Di sini kan kayak kawat silinder panjang. Ya, kita visualisasikan sebagai kayak tabung gitu ya, tabung silinder. Nah, em, kalau dengan arus terdistribusi seragam, itu kayak
suatu benda yang memiliki volume dan luas penampang, ya udah kita kayak bisa define dia sebagai J sama dengan I per A. Ini udah di udah masuk di materi sebelumnya. Kayak ditanya yang pertama, medan magnet di dalam dan di luar kawat. Nah, ingat di sini itu kata kuncinya ada terbuat dari bahan linear dengan susceptibilitas Xm. Berarti kita nggak bisa nyari medan magnetnya itu pakai hukum Ampere yang biasa, yang ininya tuh B. Kita harus cari dulu total medan magnet yang ada di dalam kawat dengan bahan linear itu. Jadi kita pakai rumus yang ini ya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke soal yang pertama. Eh, ke yang di dalam kawat. Kita tentukan dulu IN cross-nya berapa sih gitu. Jadi supaya gampang membayangkannya, ini kita gambar ya penampangnya. Kan bulat dengan jari-jari A. Habis itu kita bikin garis bayangan alias loop ampere dengan jari-jari S. Oke. Terus berarti IN close itu kan tadi kita nggak bisa langsung mat apa ya langsung nunjuk di tuh I karena ya ini bukan keseluruhan I kan. Ini tuh kayak cuman sebagian I yang terlingkup oleh loop ampere S. Nah, kita cari deh IN cos-nya pakai hubungan ini, J dikali A. Di mana J ini tuh maksudnya arus, keseluruhan arusnya dikali hmm, luas loop ampernya. Jadi untuk yang J, distribusi arusnya itu adalah I dibagi apa namanya luas penyampang dari kabelnya kan dikali A loop ampere itu. Oke, jadi kita breakdown. Jadi I per Pi A kuadrat dikali Pi S kuadrat. Ingat ya, ini A yang di sini adalah loopnya. Jadi ya intinya kita mau tahu lah arus yang ada di dalam lingkaran ini gitu. Kayak sebagian arus aja. Nah, itu ternyata besarnya adalah I S kuadrat per A kuadrat. Lalu untuk besar medan magnet total dalam bahan tersebut bisa kita cari pakai ya. Nah, H dikali DL sama dengan IF enclosed. Ya udah kita substitusi karena ini lintasannya adalah berbentuk lingkaran, jadi kita pakai ini 2PS sama dengan I enclosed-nya masukin ke sini. Terus coret S-nya dapet DH sama dengan IS per 2PA. Tapi karena ini masih dalam H, kita cari D medan magnet sesuai yang ditanyakan di soal. Nah, medan magnet pada sistem ini tuh kita cari dengan hubungan B dan H. Ya udah sama, ya udah masukin ke sini. B sama dengan mu nol, ya mu maksudnya. B sama dengan mu dikali H, di mana mu itu adalah mu nol I ditambah XM dikali H. Dapat deh besar medan magnet di dalam kawat bahan tersebut adalah mu nol dikali I plus XM kali I dikali S per 2 pi A kuadrat. Oh ya, di sini harus hati-hati ya teman-teman. Ini itu lintasan. Jadi kayak ya lingkaran. Kalau lingkaran ya 2PS. Maksudnya kayak keliling dari lintasan loop ampere itu. Bukan kayak hukum Gauss. Jadi kalau hukum Gauss itu kan DA ya. Itu kayak luas. Jadi tolong hati-hati ya.
Jadi ya pokoknya hati-hati nentuin parameter ini semua, jangan salah. Dan jangan munculin yang aneh-aneh, variabel yang nggak diketahui soal. Kecuali ya kayak jari-jari Gauss itu masih oke lah. Gitu. Terus untuk yang di luar kawat, ini loop ampernya yang titik-titik ini dengan jari-jari S. Nah, I enclose-nya itu ya tetap I. Kenapa tetap I? Karena ya di dalam loop ampere ini sumber arusnya itu ya satu penampang kabel silinder ini kan. Kayak di sini tuh nggak ada lagi kan arusnya. Jadi ya udah kita langsung aja define I enclose-nya sama dengan I. Atau ya kalau mau pakai cara yang tadi, ini I per A kabel dikali A loop yang ada I-nya yang masih berarus. Dan jadinya I per Pi A kuadrat dikali Pi A kuadrat. Karena kayak di Pi S kuadrat ya udah nggak ada lagi kan arusnya gitu. Jadi I N cos-nya I. Itu untuk nentuin I N cos. Untuk nentuin DL di sini, ingat ini tuh lintasan loop ampernya ya. Jadi pakai yang ini deh. H dikali 2 Pi S sama dengan I. Dapat hanya sama dengan I per 2 Pi S. Substitusi aja ke persamaan B sama dengan mu 0 H sama dengan mu 0 I per 2 PS. Nah, kenapa di sini kita pakai mu 0 bukan mu aja? Karena kita udah di luar kawat, kita udah di luar bahan, alias kita sudah di udara gitu loh. Jadi udah nggak ada pengaruh lagi dari susceptibilitas ini. Jadi boleh langsung dimasukin aja mu 0 I per 2 PS. Selanjutnya, tentukan semua arus terikat yang ada. Arus terikat itu kan em, ini ya pada akhirnya arus terikat sama dengan JB dikali A ditambah KB kali L, karena ya si JB ini arus volume, jadi kalinya sama A, habis itu KB ini arus permukaan kali L. Kenapa begitu? Kayak coba ditonton lagi, eh kok ditonton, dibaca lagi yang di sini-sini. Nah, jadi arus permukaan itu densitas arus terhadap panjang, sementara arus volume atau J itu densitas arus terhadap permukaan. Begitu. Terhadap luas maksudnya. Nah, kita cari satu-satu JB-nya apa, KB-nya apa. Cara mencari JB pakai persamaan yang tadi, curl dari M, di mana M-nya itu adalah susceptibilitas dikali H. Habis itu ininya bisa keluar, habis itu ini jadi curl dari H, yang mana curl H itu adalah JF atau arus bebas. Nah, arus bebas itu diketahui kan ya di soal itu I per A. Kenapa bukan I? Ya karena ini dia minta J, pokoknya J. Jadi arus dalam dalam volume adnya ngomongnya itu ya pokoknya J sama I per A. Nah, di mana A-nya itu A-nya itu adalah Pi per A. Pi A kuadrat, jadi JF sama dengan I per Pi A kuadrat. Nah, terus saya udah masukin jadi XM I per Pi A kuadrat. Ini tuh masih besar doang atau magnitud doang. Terus kayak ya udah teman-teman tinggallah arahnya pakai kaidah tangan kanan. Nanti untuk arah apa namanya arah M-nya itu kan apa ya azimutal gitu. Si besi ini tuh menunjukkan arah dari medan magnet yang dihasilkan.
Kenapa gitu? Kan ini tuh kawat lurus ya. Coba jangan pusing-pusing banget. Kayak ingat lagi kalau kawat lurus tuh arahnya kan arah arusnya tuh antara ke atas atau enggak ke bawah. Terus menghasilkan medan magnet yang arahnya melingkar. Nah, gitulah. M tuh juga punya arahnya tuh si ini gitu. Terus udah intinya nanti dengan kaidah tangan kanan ini visualisasinya aku udah gambarin. Dia dapat kalau arah dari JB itu positif ke atas, ke sumbu zat yang positif. Sementara yang KB, KB itu kan N cross N, di mana N itu tuh kayak nunjukin apa namanya bidang normal dari suatu permukaan kita, yang mana arah bidang normal itu selalu keluar kan. Terus ya udah teman-teman bayangin lah pakai kaidah tangan kanan. Hmm, jadi kayak arah telapak tangannya kayak keluar gitu, nunjukin apa sih namanya si bidang arah bidang tepian kita. Terus dia kita lingkarkan kayak ngeriprisan arah dari M atau magnetisasinya ini. Terus didapat nanti arah jari jempol kita itu bakal ke bawah. Yang berarti arah dari KB atau arus permukaan itu adalah ke bawah atau Z negatif. Dan besarnya ya udah langsung pakai besar M sama dengan XM dikali H kan. Nah, H di sini itu pakai H yang di permukaan. Jadi H yang di permukaan itu ya ketika S sama dengan A. Jari-jari Gaussnya itu sama dengan jari-jari silindernya. Jadi kita pakai yang kayak titik kritis di sini. Jadi pakai samaan yang ini buat hanya I per 2 PS. Udah kan dapat si JB-nya XM I per PA kuadrat dan KB-nya adalah XM per 2 PA. Ya udah tinggal kali 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 sama A dan L dapat ternyata 0. Ternyata jumlah total arus terikat dalam bahannya 0. Dan ya memang harus 0. Karena kayak bahaya kalau kabel ada arus terikat di dalam bahannya. Begitu. Boleh dilanjutkan ke Anarga. Eh, sebelumnya adakah yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya Kak, Iya boleh. Gimana, Syadid? Eh, kalau misalkan tadi kan JB-nya, jujur aku belum nangkep gimana cara nentuin arahnya. Ini ya, maksudnya baru dengar aja, belum belajar lebih lanjut gitu. Hmm, Jadi boleh nggak secara praktis kalau misalkan JB-nya itu arahnya Z positif, otomatis kita langsung nentuin KB-nya arah Z negatif, kebalikannya Z positif itu boleh nggak? oke. Jadi, kalau yang KB udah ngerti atau KB dan JB juga? Gitu maksudnya. Yang mau ditanya. Maksudnya kalau misalkan udah dapet JB-nya Z positif, KB-nya itu langsung negatifnya gitu. Kayak gitu Oh, nggak? enggak gitu. Enggak gitu. Jadi kayak ditinjau masing-masing pakai persamaannya masing-masing. Jadi kayak untuk si JB ini kan dia curl dari M. Yang mana ini kan arahnya itu kan tadi kayak ke arahnya melingkar gini kan ya. Jadi kamu kayak pakai apa namanya ya? Jadi tangan kamu di kalau yang untuk JB ini seolah-olah jadinya S cross C. Nah, S-nya itu kayak gimana ya? Gimana? Jadi kan ini S ya, kayak sumbu radial.
dari si siapa sih namanya, dari dari kawat kita. Nah, dia itu di cross kan dengan si N. Jadi dia kayak bakal menghasilkan arah jempol kita tuh bakal ke atas. Kayak arah apa sih namanya? Arah empat jari kita tuh bakal melingkar ke berlawanan arah jarum jam sehingga sehingga jempol kita di atas. Jadi zatnya positif gitu. Itu untuk nentuin arah si JB. Tapi kalau untuk nentuin arah si KB, kita lakuin lagi kaidah tangan kanan kita ini. Tapi kalau di KB kan ini ada N ya. N itu arah bidang tepian, arah bidang normal. Yang itu arahnya tuh kayak keluar. Jadi seolah-olah kamu posisikan telapak tangan kamu itu madep keluar, madep keluar, terus kayak biar empat jari kamu ini bisa muter, mau nggak mau kayak kamu harus memposisikan jempol kamu ke bawah gitu loh, baru bisa melingkar. Nah, itu kayak ya otomatis kita bisa jadi tahu kalau arah KB, arah arusnya itu ke bawah. Kebayang nggak? Ah, isi. Oke, aman-aman. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi kak yang mau bertanya? Emang agak susah sih bayangin arah-arah kaidah tangan ke kanan ini. Tapi ntar kalau misalnya ada yang mau nanya lebih lanjut, kayak kemana sih tangannya, chat aja ya guys. Udah sih dari aku gitu aja. Lanjut ke Anarga. Oke, itu belum ya share screen-nya. Kelihatan aman Arga. Oke, jadi yang di selanjutnya kita akan bahas tentang materi elektrodinamik. Jadi materi elektrodinamik ini sebenarnya di ujian sering seringnya itu banyak keluar pertanyaan tentang teori ya. Jadi di sini, jadi di sini aku juga bakal mulai dari ngejelasin teori dulu gitu ya. Karena soal-soalnya biasanya cukup sederhana. Oke. Jadi mungkin pertama kita bisa review dulu dari eh, arus listrik. Di sini kita bisa mulai dari persamaan dasarnya. Pertama adalah yang bisa kita pakai yaitu hukum Ohm dalam bentuk rapat arusnya. Dan juga ini adalah persamaan kontinuitas, di mana rho di sini merupakan rapat muatan. Nah, tapi untuk persamaan kontinuitas ini sebenarnya kita akan bahas lagi nanti itu. Jadi gini dulu, mungkin sebenarnya pertama elektrodinamika itu apa? Kemarin-kemarin kan kita udah ngomong tentang elektrostatik dan magnetostatik, di mana untuk elektrostatik muatannya konstan dan sebagainya. Untuk magnetostatik arusnya adalah arus tunak gitu. Nah sekarang untuk elektrodinamik ini bisa ada perubahan muatan, perubahan medan terhadap waktu dan sebagainya, perubahan arus terhadap waktu gitu. Oke, jadi ini kita stepnya sebenarnya ngikutin urutan yang ada di buku aja. Dan yang pertama dibahas adalah konsep GGL induksi. Ini pasti sebenarnya udah pernah dibahas juga di konversi energi ya. Di mana definisinya GGL itu sebenarnya adalah, atau IMF kalau bahasa Inggrisnya, electromotive force, gaya gerak listrik. Dia tuh secara dimensi sebenarnya adalah
beda potensial, tapi dia dievaluasi dalam sebuah loop tertutup. Kalau kemarin-kemarin kita ngomongin beda potensial antara di tertutup itu beda potensialnya 0, sekarang ini nilainya bisa jadi nggak 0 karena ya itu tadi bisa ada medan yang berubah gitu. Atau IMF ya. Ya, jadi ya dia integral dari medan listrik di sebuah loop tertutup. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan teori yang tahun lalu pernah muncul. Jadi kalau di buku itu ceritanya tentang GGL mulai dari eksperimennya Faraday. Nah, jadi zaman dulu Pak Faraday pernah punya medan magnet dan sebuah loop kawat konduktor gini. Kemudian ia menemukan bahwa di sini ada medan magnet arahnya ke dalam. Ketika loopnya digeser dengan kecepatan V, ini akan muncul arus I yang mengalir di konduktor ini. Nah, mirip dengan itu, ketika medan magnetnya digeser ke kiri, tapi loop kawatnya itu diam, ternyata muncul juga arus listrik yang besarnya sama gitu. Dan ketika medan magnetnya kuatnya diubah-ubah, juga bisa muncul arus listrik. Nah, cuman ini bagaimana detail cara kerjanya gitu. Jadi dari perhitungan ditemukan bahwa hubungan antara arus, di mana arus itu adalah ya sebenarnya arus adalah GGL dibagi resistance ya biasa, kayak apa hukum Ohm biasa, V sama dengan IR, berarti I-nya adalah V per R gitu ya. Nah, dari percobaan ini itu Faraday menemukan bahwa hubungan antara gaya gerak listrik dengan perubahannya dengan arusnya gimana itu berhubungan dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu, di mana flux magnetik sendiri merupakan integral B.dA, di mana ya ini berarti daerah di loopnya yang kena flux segimana gitu ya. Nah, tapi gimana mekanismenya arus itu bisa muncul atau gaya gerak listrik itu bisa muncul, muatan-muatannya bisa bergerak. Untuk kasus A, ini bisa dijelaskan dengan gaya Lorentz. Kasus A ya, yang menggerakkan muatan itu adalah gaya Lorentz. Gimana kan kita punya medan magnet arahnya ke dalam. Kita punya medan magnet, bentar ya. Kita punya medan magnet arahnya ke dalam. Di sini kita punya kawat. Kawatnya ditarik ke sana dengan kecepatan V gitu. Kan kita tahu dari gaya Lorentz kan F sama dengan Q V cross B gini ya. Nah, kalau kita kan konduktor itu kan sebenarnya di sana ada banyak muatan bebas. Jadi ya ketika dia di dalam medan magnet terus dapat kecepatan, ya muatan-muatan di kabel konduktor ini bakal mendapatkan gaya dengan arahnya sesuai gaya Lorentz. Kalau V-nya ke kanan, medan magnetnya ke dalam, maka dia akan menerima gaya si muatannya ke arah atas gini, dengan kita mengasumsikan muatannya itu muatan positif ya. Sehingga otomatis nanti juga akan muncul arus yang arahnya kayak gini. Oke, untuk kasus A ini bisa langsung dijelasin. Tapi bagaimana dengan kasus B dan kasus C? Kan kita tahu bahwa gaya Lorentz itu V-nya di sini kan adalah V si muatannya ya, bukan V si medan magnetnya ya. Sedangkan di kasus B ini si kabel konduktornya diam, artinya muatannya nggak bergerak, beda dengan di kasus A. Nah, kemudian dari sini Pak Faraday menyimpulkan bahwa untuk kasus B dan C yang menggerakkan muatannya itu adalah medan listrik.
Nah, medan listriknya muncul dari mana? Ternyata kalau kita punya medan magnet yang berubah, kayak ini kan medan magnetnya berubah kan, geser ke kanan gitu. Atau di yang kasus C juga ini kuat medan magnetnya berubah-ubah berbanding dengan terhadap waktu. Nah, kalau kita punya medan magnet yang berubah, itu dapat menyebabkan munculnya suatu medan listrik. Atau secara matematisnya dinyatakan sebagai curl E sama dengan min dB dt. Nah, sebenarnya persamaan ini kita juga bisa ubah menggunakan teorema Stokes untuk kita mendapatkan kembali persamaan Faraday yang di atas. Kedua ruasnya kita integralkan terhadap luas. Dan ini kan dari teorema Stokes ini berubah jadi integral tertutup E dot ds ini ya. Sorry, ini harusnya vektor. Semuanya vektor. E dot ds yang sama dengan min d dt integral b dot da. Di mana E dot ds tadi kan tidak lain adalah si GGL. Oke. Ini waktu tahun lalu itu seingatku disuruh dijelasin mekanisme fisik yang bisa menjelaskan kenapa muatannya di kabel bisa bergerak untuk kasus B dan C. Jadi ya ini. Jadi meskipun persamaannya sama semuanya dari flux ini, perubahan flux terhadap waktu, tapi kalau kita lihat mikroskopisnya gitu, kita bisa anggap mekanismenya itu beda antara kasus loopnya yang bergerak atau kasus medan magnet atau medan magnetnya yang berubah lah. Di mana yang satu menggerakkannya itu oleh gaya magnetik, sedangkan yang lain menggerakkannya oleh gaya elektrik. Jadi gaya kolom ya dari medan listrik. Nah, itu adalah flux magnetik. Di mana flux magnetik yang dibicarakan ini ya flux magnet yang melewati loop ini tadi. Jadi misal kita kembali ke gambar yang ini ya. Misal kita lihat kasus B. Medan magnetnya arahnya ke bawah. Dia si sumber medan magnetnya digerakin ke kiri. Maka semakin lama flux yang melewati si loopnya itu bakal semakin kecil kan. Nah, oleh karena itu suatu arus akan terinduksi untuk berusaha mempertahankan flux awalnya. Maka arus yang dihasilkan loop itu juga harus menghasilkan medan magnet yang arahnya searah dengan medan magnet awalnya gitu, supaya fluxnya bisa dipertahankan. Oleh karena itu, eh, dia loop arusnya arahnya adalah counterclockwise, clockwise ya, karena loop clockwise gini, kalau kita lihat dari aturan tangan kanan, ini juga bakal ngehasilin medan magnet yang arahnya ke dalam gitu. Macam-macam lah pokoknya contoh kasusnya untuk hukum lain sebenarnya. Nah, kemudian kita tuh juga sebenarnya bisa menghitung medan listrik yang diinduksikan oleh medan magnet yang berubah tadi yang dari penemuannya Faraday. Caranya gimana? Kalau kita lihat persamaannya yang di atas, ds sama dengan min dB dt. Yang ruas kanan ini kan tinggal dihitung aja ya. Tinggal dihitung aja. Sorry, ini ada integral dA-nya. Karena flux. Ini tinggal dihitung. Sedangkan yang ruas kirinya, ini min turunan dulu. Baru integral harusnya. Ruas kirinya ini kita bisa terapkan prinsip kayak kalau kita lagi ngitung
hukum Ampere. Karena kan ya loop tertutup, jadi misalnya kita bisa ngambil kayak Amperian loop gitu, bentuknya lingkaran misalnya. Ya nanti jadi E kali 2pi R dan sebagainya. Jadi ya cara makainya sama kayak hukum Ampere, cuman ruas kanannya kita tinggal ngitung flux melewati loop ya. Jadi misal kita punya loop lingkaran ini, punya jari-jari R dan luas permukaan alfa tuh. Terus kita punya medan magnet arahnya dari bawah ini. Jadi ya ini kita hitungnya tinggal E.2pr, 2pi ds-nya lintasannya adalah ngikutin loopnya gimana, sama dengan min ddt. Nah, perubahan flux magnetnya gimana? Yang hitung flux kan nanti ya B kali A dan sebagainya, diturunkan terhadap waktu kalau misalnya B-nya fungsi waktu gitu ya. Jadi dari sini kita bisa nemuin medan listrik yang terinduksinya. Oke, itu untuk persamaan Faraday. Nah, kemudian salah satu konsekuensi dari efek Faraday ini yaitu fenomena yang kita sebut sebagai induktansi. Atau ya ini yang kasusnya kalau kita sehari-hari ya di induktor gitu ya. Nah, sebenarnya induktor itu dalamnya apaan sih? Ntar mana ya? Nah, kita dari sini aja. Jadi kita di sini mulai dari konsep induktansi bersama atau mutual inductance. Nah, mutual inductance itu kita misal punya kasus dua buah loop konduktor kayak gini. Loop 1 kita aliri arus. Maka dia juga akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet dari loop 1 itu akan menghasilkan flux magnet pada loop 2, ya kan? Nah, apa hubungan antara flux magnet pada loop 2 dengan arus yang ada dengan yang mengalir pada loop 1 gitu. Nah, kuantitas hubungan ini kita sebut sebagai induktansi. Di mana karena ini ada dua loop yang berbeda, induktansinya itu adalah induktansi bersama. Kita tulis sebagai M21 ini. Nah, kalau kita lihat induktansi ini sebenarnya hanyalah fungsi dari geometri. Dia cuma tergantung sama pertama karakter geometrinya loop 2 ini gimana. Kedua bentuknya loop 1 itu gimana. Dan ketiga ya jarak atau posisi antara loop 1 dan loop 2-nya gimana gitu. Karena itu bakal mengubahkan kita tahu bahwa flux sebenarnya kan adalah medan magnet kali luas itu ya. Tapi kan medan magnet ini kan pasti selalu berbanding lurus terhadap I. Nah, sisa bawaan dari medan magnet ini sama luas ini kita masukin ke dalam variabel yang namanya induktansi. Gitu. Satu hal yang unik untuk kasus dua buah loop ini adalah bahwa misalnya di loop sekarang di loop 2 kita alirkan arus yang sama, kita alirkan arus I juga, maka flux di loop 1 itu besarnya juga akan sama dengan flux di loop 2 waktu kita mengalirkan arus sebesar I di loop 1 gitu. Atau dari persamaan ini, karena berarti kita nyatain sebagai P1 sama dengan P2, maka induktansi 21 itu juga sama dengan induktansi 12. Makanya kita sebut sebagai induktansi bersama, karena ya dia sebenarnya sepaket gitu. Oke. Jadi ini adalah kasusnya untuk induktansi bersama. Nah, tapi sebenarnya induktansi itu nggak cuma bersama aja. Sekarang misal kita punya, ada gambarnya nggak ya? Oh, nggak ada, ya udah. Sekarang kita misalnya punya satu loop. Ada yang namanya induktansi diri. Dan ini yang sehari-hari
lebih sering kita temui kalau misal dalam kasusnya kayak induktor gitu. Induktansi diri. Nah, misal kita punya sebuah loop dialiri arus besar I itu. Dia pasti akan menghasilkan medan magnet kan. Si arusnya ini akan menghasilkan medan magnet. Nah, dan medan magnetnya ini sebagian juga akan menembus si loop ini sendiri. Nah, jadi kalau di kasus induktansi bersama tadi, fluxnya itu datang dari loop lain, dari medan magnet yang loop lain, ternyata juga akan ada flux akibat arusnya dia sendiri gitu, akibat medan magnetnya dia sendiri. Ketika medan magnetnya menembus loop ini kan juga jadi muncul flux ya. Nah, yang menghubungkan antara flux yang dirasakan akibat medan magnetnya sendiri ini dengan arus yang mengalir pada loop, suatu loop, itu kita namakan sebagai induktansi diri. Dan ini yang kita tulis sebagai L. Ini kayak di RLA. Sama dengan L di elektronika. Di mana P sama dengan, ini flux magnet, sama dengan L dikalikan dengan arus dirinya sendiri. Nah, dari bentuk persamaan ini, gimana kita caranya dapat bentuk persamaan yang biasa kita pakai di RLA itu? Caranya kita turunkan terhadap waktu. Ini kita bisa turunkan terhadap waktu. Kalau kita turunkan terhadap waktu kan ini jadi dP dt sama dengan L dI dt gitu ya. Karena induktansi ini kita anggapnya konstan. Sedangkan dP dt ini kan tidak lain adalah minus GGL yang negatif epsilon GL. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai epsilon sebagai min L dI dt. Ya ini kan sebenarnya persamaan yang di RLE ya. V sama dengan LDI dt. Jadi ini persamaan untuk induktansi. Hubungan antara tegangan dan arus pada sebuah induktor. Nah, kalau cara ngitung induktansinya sendiri gimana? Itu bisa kita cari dari menghitung fluxnya sebenarnya. Tapi ya nanti kita coba contoh soalnya. Sekarang kita lanjutin untuk materi dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk teorinya? Karena habis ini kita masuk ke persamaan Maxwell. Oke, mau nanya, ini kalau mau nurunin curl gimana ya? Kalau mau nurunin curl yang itu per E, sama juga mau nulis curl Yang mana? yang itu yang Yang medan ini. listrik. Ya, Oh ya. Ya ini tuh sebenarnya dari datangnya dari yang awal ini ya. ya. Dari yang ini kita pakaiin teorema Stokes. Kan bentuk awalnya ya ini mundur sih. Kan bentuk awalnya gini ya. Kan flux tuh B dot dA. Terus ini kita tahu dari teorema Stokes bahwa integral tertutup sebuah medan vektor dot itu sama dengan integral dari curl-nya terhadap suatu luas. Ini dari teorema Stokes. Jadi ini kita pakai untuk nurunin sini. Ini dari teorema Stokes. Oke. Ya, ya. Satu jam paling. Eh satu, gue ada lagi sebenarnya. Kenapa? Kalau nih, gue mau nanya tentang beda kalau induksi mutual sama induksi diri itu rumusnya sam rumusnya beda ya. Apa beda? Kan harusnya itu mutual inductance itu M itu I. Kalau mau ngitung M-nya itu dari mana? Hitung M sebenarnya dari geometrinya sih, dan itu rada susah. Jadi kemungkinan nggak akan ditanyain sebenarnya.
Biasanya Iya, induktansi Bang. bersama kita udah punya nilainya. Hmm, Oke. iya, Yang Bang. lain yang Oh. lain ada pertanyaan kah? Ya. Oke. Kalau sampai sini aman, paling aku sebenarnya mau tekanin lagi dikit di sini sih. Hukum lens itu ini penting. Mungkin bisa dicari juga videonya kalau kurang kebayang dari penjelasan aja. Tapi ya intinya kita nanti bisa prediksi arah arus tuh dari aturan ini. Pokoknya alam itu pengen mempertahankan keadaannya saat ini. Dia tidak menginginkan perubahan flux dan dia akan berusaha sebisa mungkin untuk memunculkan arus induksi lah, medan magnet industri lah untuk mempertahankan fluxnya saat ini gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dulu, kita lanjut ke persamaan Maxwell. Jadi sebenarnya untuk bab elektrodinamika ini kayak dua sebab. Yang pertama tentang induksi dan yang kedua tentang persamaan Maxwell. Di mana persamaan Maxwell ini sebenarnya kita bisa bilang kayak review dari materi awal dulu, dari materi elektrostatik. Nah, oke. Jadi pada pertengahan abad ke-19 gitu ya, elektrostatik itu, elektromagnetika itu bisa didefinisikan lewat 4 persamaan ini. Yang pertama adalah hukum Gauss. Divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Yang kedua, sifat divergensinya medan magnet. Divergensi B sama dengan 0. Yang ketiga adalah curl dari medan listrik. Ya, dua-dua persamaan ini hukum Gauss itu dia untuk dari elektrostatik ya sebenarnya. Sedangkan curl dari medan listrik ini persamaannya Faraday itu datangnya sebenarnya dari elektrodinamik. Turunan B terhadap T. Dan yang keempat adalah curl dari medan magnet atau hukum Ampere, yaitu mu 0 J ini ya. Oke. Nah, semua persamaan ini udah oke, kecuali hukum Ampere. Nah, apa masalahnya dengan hukum Ampere? Masalah dengan hukum Ampere. Kita coba pertama dengan pendekatan matematisnya. Dari identitas kalkulus vektor, kita punya sifat apabila curl dari sebuah medan vektor itu didivergensikan, maka dia nilainya pasti adalah 0. Nah, sekarang kita coba divergensikanlah si persamaan hukum Ampere ini. Jadi kedua ruasnya kita divergensikan. Divergensi dari curl B, ini kan harusnya 0 ya. Sama dengan mu 0. Nah, divergensi dari J. Masalahnya divergensi dari J ini nggak selalu 0. Karena kan misalnya kita punya kita punya arus listrik yang arahnya nyebar ini kayak. Ini jelas divergensinya nggak 0. Dan kita bisa lihat juga, tadi di awal kita punya persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa divergensi, ini tuh harusnya, ini persamaan kontinuitas itu harusnya ini divergensi J. Samaan kontinuitas yang menyatakan bahwa divergensi J itu sebenarnya sama dengan perubahan rapat muatan terhadap waktu. Jadi dalam kasus elektrostatik di mana muatan-muatannya rapatnya nggak berubah, arusnya tunak, jadi ya rapat muatannya juga nggak berubah, maka divergensi J ini adalah 0. Tapi kalau dalam kasus umum di luar elektrostatik dan magnetostatik aja, divergensi J ini belum tentu 0 gitu.
Jadi kita perlu melakukan koreksi. Ini pendekatan pertamanya secara matematis ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara fisisnya ada masalah juga dengan hukum ampere ini. Di mana? Tadi aku udah nyiapin gambar yang mana ya. Di mana misal kita punya kasus seperti ini. Kita punya sebuah kapasitor, kita ada baterai, kemudian kapasitor ini di-charging. Kita mau mencari, anggap aja kita mau mencari medan magnet di sekitar kabel yang dekat kapasitor itu. Gitu. Nah, kalau kita mau cari medan magnetnya pakai hukum ampere, kan ya kita caranya bikin loop di sekitar ininya ya, di sekitar kabelnya. Ya. Jadi I enclose-nya harus tetap sama gimana pun bentuk permukaannya sepanjang batas permukaannya itu sama. Nah, jadi misalnya kita bikin di sini permukaannya bentuknya kayak balon gini, harusnya I enclose-nya juga nggak berubah. Tapi kan di sini ada kapasitor ya. Harusnya ngalir ke kapasitor itu terus ya udah berhenti di plat kapasitor itu, dia nggak nyebrang sampai ke sini. Jadi nggak ada arus yang nembus permukaan bentuk balon ini gitu. Sehingga apakah terus kita bisa menyimpulkan bahwa medan magnetnya tuh 0 karena nggak ada arus yang nembus ke sini. Ini kan apakah IN plus-nya sama dengan 0 gitu. Berarti kalau IN plus-nya sama dengan 0, apakah B-nya juga sama dengan 0? Nah, ini juga memotivasi Pak Maxwell untuk menambahkan suatu koreksi di hukum ampere. Ya, padahal kan di sini harusnya ada ya medan magnetnya ya. Kalau jadi yang ya gini lah. Masalahnya di sini adalah kalau kita ambil ampere loop-nya di sini aman medan magnetnya ada, tapi kalau kita ambil ampere loop-nya, kita ambil permukaannya di sini aman, kalau kita ambil permukaannya kayak gini, medan magnetnya kok ternyata nggak ada gitu. Jadi kemudian Pak Maxwell menambahkan suatu koreksi. Dan caranya gimana? Kita balik lagi dari yang matematisnya ini. Aku pas dulu. Ini di tahun agak dulu pernah disuruh nurunin seingatku. Dan seingatku di tahun lalu juga suruh ngejelasin fisisnya gimana. Jadi kalau bisa nurunin ya nice bonus lah. Jadi mungkin kita coba lihat penurunannya di sini gimana ya. Bentar, mana ini kursor saya. Nah, kan yang jadi masalah ini adalah ruas kirinya harusnya 0, tapi nyatanya di ruas kanannya nggak 0 gitu kan. Jadi terus Maxwell menambahkan aja, ya udah ini dikurangin dirinya sendiri supaya ruas kanannya dipaksa jadi 0 gitu. Terus sekarang tugas kita adalah mencoba mencari si ini itu sebenarnya apaan gitu. Ini apaan kalau kita buka. Ya, jadi ya tujuannya penambahan suku ini ya supaya ruas kanannya gimana pun 0, mau divergensi J-nya 0 atau divergensinya J-nya tidak 0 gitu. Nah, jadi kita bisa hitung. Kita ya ini sama kan sininya. Kita pakai persamaan kontinuitas tadi. Ini dikurangi mu 0. Divergensi J tadi adalah min do rho do T. Terus kita bisa ubah lagi dia jadi kita coba habis ini gini deh. Kita terapkan hukum Gauss.
dalam bentuk diferensialnya ya. Kan divergensi E itu sama dengan rho per epsilon 0. Berarti rho itu sama dengan epsilon 0 dikali divergensi E itu. Nah, oke, ini kita substitusiin ke sini. Sehingga kita bisa tulis lagi divergensi dari curl B itu sama dengan mu 0 divergensi J. Di minus bertemu minus jadi plus. Plus mu 0 turunan terhadap T epsilon 0 divergensi E. Nah, dari sini yang merupakan fungsi waktu itu kan cuma si E-nya doang ya. Karena epsilon 0 kan konstanta. Jadi ini bisa kita tulis ulang jadi mu 0 divergensi J tambah mu 0 epsilon 0. Kita divergensinya kita keluarin aja. Divergensi turunan E terhadap waktu. Ini sama dengan divergensi curl B. Nah, kalau kita lihat dari sini, ketiga suku ini semuanya sama-sama ada divergensinya. Jadi ya kasarnya kita bisa coret divergensinya itu. Ini ilegal banget sih, tapi ya kasarnya gitulah. Sehingga kita akan mendapatkan curl B sama dengan mu 0J ditambah mu 0 epsilon 0 do E do T. Nah, ini adalah hukum Ampere terkoreksi. Ada tambahan satu suku baru. Yang oleh Pak Maxwell, suku baru ini disebut sebagai displacement current atau arus perpindahan, rapat arus perpindahan. Atau rapat arus perpindahan. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa si displacement current ini nilainya nggak nol hanya kalau E-nya berubah terhadap waktu. Yang artinya dalam kasus elektrostatik di mana E-nya konstan terhadap waktu, ya suku kedua ini emang nggak ada. Jadi, dalam kasus magnetostatik, E-nya arusnya tunak sehingga E-nya konstan terhadap waktu. Suku kedua ini nggak ada. Makanya hukum Ampere benar-benar aja untuk kasus magnetostatik. Nah, dengan koreksi Pak Maxwell ini, sekarang kita bisa tulis ulang si persamaannya. Ya ini nanti. Bentar ya. Kita bisa tulis ulang persamaan Maxwell. Jadi bentuk pakemnya saat ini. Yaitu persamaan 1, 2, 3 sama, nggak berubah. Itu sama dengan 0 ya, sorry. Sama dengan 0. Nah, cuman persamaan keempatnya yang untuk magnet, kita ubah jadi yang baru. Nah, sebenarnya kita bisa bilang koreksinya Pak Maxwell yang asalnya kayak rada maksain dia 0, ini ternyata punya implikasi yang muatan dapat memunculkan, oke, dari hukum Gauss, muatan memunculkan medan listrik ya. Dari persamaan kedua ini ya udah, ini ya udah, cuman pokoknya nunjukin karakteristiknya medan magnet tuh nggak punya divergensi, jadi dia selalu berputar. Kemudian dari persamaan ketiga ini menyatakan bahwa medan magnet yang berubah
berubah dapat juga memunculkan medan listrik. Nah, sedangkan persamaannya Ampere atau Ampere Maxwell itu pertama menyatakan bahwa arus listrik dapat memunculkan medan magnet. Dan suku keduanya mengimply bahwa sama seperti medan magnet yang berubah dapat memunculkan medan listrik yang berubah terhadap waktu juga dapat memunculkan medan magnet. Medan listrik berubah, ini dapat memunculkan medan magnet. Nah, jadi sekarang antara medan listrik dan medan magnet kita lihatnya kayak udah imbang, udah setara gitu. Karena ya dia dapat disebabkan oleh yang satu muatan, yang satu arus. Yang satu sebabkan munculkan oleh perubahan medan magnet, satunya disebabkan munculkan oleh perubahan medan listrik gitu. Dan kalau nggak ada suku kedua persamaan Maxwell ini juga nggak mungkin ada gelombang elektromagnetik. Jadi ya, kalau ini kita turunin lebih lanjut, sebenarnya suku kedua persamaan Maxwell ini adalah yang akan menunjukkan keberadaan dari gelombang elektromagnetik gitu. Kita bisa ada sih penurunannya di buku Griffiths kalau mau lihat, tapi kayaknya harusnya belum masuk materi sekarang sih, itu materi rekayasa optik. Tapi ya konsepnya itu aja lah. Konsepnya ya kita nyatakan ini bakal mengimply keberadaan gelombang elektromagnetik gitu loh. Gelombang elektromagnetik. Oke. Oke, jadi emang biasanya materi ini tuh banyak teorinya pertanyaannya. Sampai sini mau ada pertanyaan dulu atau enggak? Untuk persamaan Maxwell, apakah ada pertanyaan dulu kah? Ya, teorinya yang koreksi Maxwell ini sama teorinya untuk persamaan Faraday ini tolong diingat baik-baik ya, karena seingatku tahun lalu dua-duanya keluar di ujian. Gimana untuk yang materi persamaan Maxwell, apakah ada pertanyaan dulu? Mau nanya, jadi kalau mau kalau mau kalau mau tahu mau hubungin J-nya berapa itu gimana? J-nya J itu nggak ada rumus pakemnya lah kita sebut. Kita bisa bilang gitu. Tergantung kasus, bisa macam-macam banget. Ya, kita bisa lihat dari, misal kita tahu medan listriknya, medan magnetnya, ya kita bisa tahu, hitung aja J-nya. Tinggal kita curl, ini tinggal kita turunin, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lagi itu nggak? Yang paling penting dari koreksinya ini adalah ini sih, emang implikasi simetri antara medan listrik dan magnet ini. Gimana, sorry? Yang lagi dulu kan untuk konsepnya persamaan Maxwell. Kalau aman, kita coba latihan soal dikit.
Jadi persamaan Maxwell itu biasanya nggak ada soalnya teori doang. Nggak ada kayak bentuk soal praktisnya. Itu yang bakal muncul soalnya itu adalah seputar induksi. Jadi ini ngambil di soal 2017, tapi dia sebenarnya juga di reuse lagi di soal 2018. Jadi ya soal template lah sebenarnya. Siapa tahu keluar lagi kan, who knows. Jadi kita coba aja. Oke, jadi kita punya sebuah loop persegi dengan panjang sisi A berada pada jarak S dari kawat panjang dengan arus I. Pertama, kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnet B yang menembus loopnya. Oke, ini sebenarnya berarti kita cari aja rumus. Harusnya kasih di cheat sheet sih. Karena biasanya ujian LMAK ada cheat sheet-nya. B dari kawat panjang itu kan mu 0I per 2 pi R, di mana R ini merupakan jarak dari kawatnya dengan arahnya theta ini ya. Karena arusnya mengalir ke kanan, maka kita pakai aturan tangan kanan, kita bisa tahu bahwa medan magnetnya itu arahnya muternya kayak gini. Muternya kayak gini lah kira-kira. Ya. Nah, oke. Kita cari besar dan arah medan magnet B menembus loop. Ya, sebenarnya ini aja sih, karena dia kan ujung-ujungnya juga fungsi dari jarak ya. Fungsi dari jaraknya dari si kabelnya. Jadi emang di titik belakang sama titik depan, maka emang bakal beda-beda tuh nilai medan magnetnya. Nah, tapi ini kayaknya sebenarnya pertanyaannya ada yang kurang. Harusnya dia juga disuruh cari besar flux magnetik yang menembus loop. Kalau pertanyaannya flux, ya kita integralkan aja medan magnetnya terhadap luas loopnya gitu. Nah, ya. Kalau misalnya flux magnetik, flux itu apa? Integral B dot dA. Kalau ini kita bisa, karena dia loopnya persegi dan posisinya enak, bisa kita bikin partisinya gini aja. Kita bikin partisi kayak persegi panjang gini, yang ininya panjangnya A, kesananya kita sebut dr gitu ya. Karena kan ke kiri ke kanan kan si besar medan magnetnya nggak berubah kan. Dia cuma berubah kalau kita menjauh atau mendekat saja dari persamaan ini. Jadi ya kita nggak usah dx dy, langsung aja kita pasang elemen luasnya, kita pakai ADR. Jadi kalau kita hitung ini, oh ya, kemudian arah dari ininya. Kan medan magnetnya arahnya keluar ya. Oh ya, ya. Ini dulu deh. Biar lebih enak, kan ini arahnya theta itu masih secara umum sebenarnya. Kalau waktu dia melewati loop-nya, sebenarnya arahnya kemana? Ya, kita bikin dulu aja sistem koordinatnya kayak gini. Misal, sini itu apa sih? Ini ya. Sini X, sini Y, sini Z. Jadi keluar ini adalah arah X. Jadi saat melewati loop, arah B-nya itu adalah selalu dia ke arah X. Nah, sedangkan arah dari elemen satuan luas, elemen luas dA, itu juga kan kalau permukaannya permukaan terbuka kayak gini, sebenarnya kita bebas ngambil arah positifnya tuh ke dalam atau keluar, tapi biar enak kita ambil arah positifnya juga keluar gitu. Sorry, kayaknya ada yang on mic deh. Oke. Kemudian kita bisa cari fluxnya gimana.
Kan B-nya arahnya ke X positif, elemen luas dA-nya arahnya juga ke X positif, sehingga kita bisa hitung integralnya. Coba kita hitung integralnya. Sorry. Kita hitung integralnya. Integral mu 0 I-nya kan konstan ya. Per 2 pi R. Ini arahnya X topi. Dot. Elemen luas. A, D, R, X topi juga. Nah, sekarang batas integralnya dari mana? Dari ujung bawah loopnya sampai ujung atas loopnya. Supaya kita cuma ninjau loopnya doang gitu. Jadi ini dari S, karena jarak kabel ke bawah loopnya adalah S. Kita tinjau integralnya sampai S plus A. Nah, ini integral template ya. Kalau ada seper RDR kan nanti jadi ln. S plus A, kita tulis dulu aja. Mu 0I per 2Pi-nya sebenarnya keluar dari integral sih. A-nya juga karena dia konstan. Seper RDR. Ini sama dengan mu 0 IA per 2Pi ln S plus A per A. Ini adalah besar flux magnetnya. Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya kita diminta untuk jika loopnya digeser menjauh dari kawat, S-nya bertambah jadi menjauh itu, kita diminta ditanyakan besar GGL yang dibangkitkan dan arahnya. Oke, jadi untuk yang pertanyaan B, kita pakai rumusnya Pak Faraday. Turunan Pi terhadap T. Ya, kita tinggal hitung aja flux yang udah kita dapetin. Tanda itu sebenarnya nggak terlalu penting lah. Yang kita nentuin arah pakai hukum Lem aja. So anyways, jadi kita kan diminta cari GGL, DP, DT. Ada yang kurang nggak? Bentar. Oh ya, ini tuh kayaknya rada kurang data. Harusnya dia bergerak dengan kecepatan V itu. Oke. Jadi ini sama dengan min DDT mu 0 IA per 2Pi ln S plus A per S. Sorry, ini bukan per A, ini harusnya per S. Per S. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kan arusnya konstan. Jadi yang berubah itu hanyalah S-nya. Sehingga kita bisa keluarin sisanya dari dalam turunannya. Kita keluarin dari dalam. Terus biar gampang hitungnya, ln-nya kita pecah aja pakai sifat logaritma. S per A per ln S, min ln S gini. Kemudian kita turunkan. Pakai aturan rantai, kita bisa mendapatkan bahwa ini itu jadi apa? 1 per S plus A ds dt dikurangi 1 per S ds dt itu. Di mana ds dt ini kan perubahan S terhadap T tidak lain adalah kecepatan geraknya V. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai epsilonnya adalah min mu 0 IA per 2Pi per 1 per S plus A. V-nya keluar ya, V min 1 per S. Jadi GGL-nya dia sebenarnya juga fungsi dari posisinya dia di saat itu. Jadi ujung-ujungnya dia fungsi waktu juga sebenarnya. Oke, so ini GGL-nya. Tandanya ini gimana? Sebenarnya kalau kita cuma ngitung besar GGL, tanda itu nggak pengaruh. Ya. Jadi kita ambil positifnya aja gimana gitu. Tapi kemudian kita harus nentuin arahnya. Nah, untuk nentuin arahnya, kita bisa beberapa cara. Ini karena loopnya gede, loopnya apa namanya? Loopnya yang bergerak, kita bisa pakai gaya Lorentz. Tapi menurutku lebih gampang kita pakai aturannya hukum Lorentz aja.
Oke. Jadi pernyataannya hukum Lenz sekali lagi adalah alam menentang perubahan flux. Ketika si loop ini bergerak lebih jauh, menjauh dari kabelnya, kan R-nya bertambah ya. Atau kita lihat dari sini lah. S-nya bertambah, di medan magnetnya melemah, sehingga fluxnya pasti bakal melemah juga. Fluxnya melemah, maka alam akan berusaha untuk memperkuat fluxnya. Dia akan berusaha untuk nambahin flux ke arah luar itu. Sehingga arus yang diinduksi itu harus menghasilkan medan magnet yang arahnya keluar. Nah, arus yang arahnya gimana yang akan menghasilkan medan magnet ke arah luar? Dia harus mengalir secara clockwise. Karena kita coba pakai aturan tangan kanan. Kalau arusnya clockwise, medan magnetnya keluar kan. Ya. Jadi dia akan berusaha mencoba memperlambat si pelemahan fluxnya gitu. Atau alternatively kita bisa tinjau pakai gaya Lorentz. Kalau kita lihat kan, coba dari sini yang kepengaruh gaya Lorentz kan cuma sisi bawah sama sisi atasnya aja ya. Karena ya yang sini geraknya saling cancel lah nanti. Kita yang penting tinjau sisi bawah, sisi atasnya. Yang lain sebenarnya kepengaruh juga sih, tapi nanti saling cancel. Ini kita punya medan magnet keluar, baik sisi bawah maupun sisi atas, gerak ke atas. Kita pakai aturan tangan kanan. Muatan di sisi bawah, harusnya dia bakal dapat gaya ke arah mana? Ke arah kiri kan? Bener nggak? Sini, keluar, bentar, sorry. Ke dalam, kanan. Bentar ya. P cross B itu P cross B. Oh ya, sorry. Yang ini tadi harusnya loopnya arahnya adalah counter clockwise ya, bukan clockwise. Sorry. Kembali ke aku tadi. Ini harusnya arahnya adalah counter clockwise. Karena ya, kalau loopnya counter clockwise, nanti medan magnet terinduksinya arahnya keluar juga. Sehingga sama kayak tadi. Memperlambat penurunan flux gitu. Memperlambat penurunan flux. Ya, bentar. Oke. Kita bisa tinjau lewat gaya Lorentz. Dia kan di sini bakal mendapatkan F ke arah kanan gitu ya. Ini juga arahnya sama yang di sini. Dia juga mendapatkan F ke arah kanan. Nah, tapi karena di bawah, karena dia lebih dekat ke kabelnya, medan magnetnya itu lebih kuat daripada di atas, sehingga F yang lebih gede juga adalah yang di bawah gitu. Sehingga yang akan menang si muatan yang di sini itu. Dia akan ngedorong, akan ngalahin gaya di atas, sehingga dia juga gerak dengan arah counterclockwise itu. Jadi ya hasilnya sama. Ujung-ujungnya harusnya adalah counterclockwise. Oke. Atau ini ada yang mau ditanyain dulu kah? Oh, sekalian deh. Pertanyaan C-nya. Gimana kalau loopnya digerakin ke kanan? Waktu dia digerakin ke kanan, kan besar flux magnetiknya nggak akan berubah ya, karena si B ini, atau kita lihat rumus flux magnetiknya, dia cuma fungsi S. Nggak ada fungsi X atau apa itu. Jadi kalau dia digerakinnya ke kanan, turunan flux terhadap waktunya ya 0. Sehingga nggak akan ada GGL-nya. Oke. Itu untuk nomor yang ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, aku asumsikan aman dulu ya. Ya, BTW, ini aku tulis dulu deh yang C-nya. C itu tidak ada GGL. Karena T-nya sama dengan 0. Kemudian, ya, kita coba satu lagi
Kita coba satu soal ini juga sama sih, cuman nanti aja lah. Kita coba dulu untuk ngitung induktansi, caranya gimana. Bentar. Aku belum masukin ya. Ini contoh aja cara untuk menghitung induktansi. Jadi misal kita punya sebuah solenoid panjang kayak biasa dengan solenoid dengan jari-jari R dan apa namanya rapat lilitannya itu N itu ya. Ini jumlah ini apa sih sebenarnya? Biasanya kita tulisnya N per L tuh ya, jumlah lilitan bersatuan panjang. Kita diminta untuk mencari induktansi dirinya. Caranya gimana? Ya, kita pertama tulis dulu aja. Induktansi itu definisinya kan Pi sama dengan Li. Kita coba cari dulu si Pi-nya ini. Si flux magnet melewati dirinya sendiri itu apa? Nah, kita tahu bahwa medan magnet di dalam solenoid dari bab magnetostatik dulu itu bisa dirumuskan sebagai B sama dengan mu0 N I per L, di mana dia bukan fungsi jari-jari, dia cuma fungsi arus, jumlah lilitan, dan panjang dari solenoidnya. Kalau kita mau nyatakan dia dalam bentuk pakai lilitan persatuan panjang, N-nya kita ubah aja jadi N kecil kali L. Jadi mu0 N kecil kali L per I, kali I per L. Sehingga kita dapat medan magnet di dalam solenoidnya ini. Kemudian kita dapat mencari fluxnya. Flux yang melewati dirinya sendiri, kan karena dia konstan ya, apa medan magnetnya, jadi fluxnya ya tinggal, sebenarnya nggak usah pakai integral lagi, ya udah tinggal langsung aja B kali A itu. Di mana B-nya adalah mu0 Ni dan A-nya adalah luas penampang dari solenoidnya, yaitu pi R kuadrat. Nah, kemudian dari sini kita substitusikan ke persamaan induktansi yang di atas. mu0 substitusi ya. mu0 Ni pi R kuadrat harus sama dengan L dikali I. Kalau I-nya kita coret, oh ya sorry, ada satu hal lagi. Flux ini itu, kalau kayak gini, itu hanya flux melewati satu loop aja. Sedangkan solenoid itu kan terdiri dari N buah loop itu. Jadi untuk mencari flux totalnya, ini yang kita harus hati-hati ya. Ini harusnya dikali N dulu. Jadi kalau ini kita ubah dengan bentuk yang tadi ya, ini kali NL lagi. Atau dia jadi sama dengan mu0 N kuadrat I pi R kuadrat L. Jadi kalau ini kita substitusiin, ini harusnya ada kuadratnya, ini ada L-nya. Sehingga kalau kita diminta mencari induktansi persatuan panjang, ya kita dapat L sama dengan mu0 N kuadrat, ya biasanya tulisnya L gini ya. Nah, induktansi persatuan panjangnya adalah mu0 N kuadrat pi R kuadrat. Jadi dia ujung-ujungnya cuma fungsi dari N itu apa namanya? N itu jumlah lilitan persatuan panjang dan jari-jari dari solenoidnya. Makanya tadi dikatakan bahwa induktansi itu suatu kuantitas yang purely geometrik gitu. Untuk induktansi ada pertanyaan dulu kah? Oke, aman ya. Kalau gitu kita bonus satu soal lagi aja. Ini juga soal tahun dulu. Sorry. Ini juga kita diminta cari GGL sebenarnya ya. Tapi sekarang kasusnya solenoid. Jadi ini sebenarnya solenoid yang arusnya nggak konstan.
waktu, sehingga medan magnet di dalamnya juga jadi fungsi waktu meskipun dia bukan fungsi dari posisi. Jadi kita punya sebuah solenoid, ya gini lah ya, anggap aja ini solenoid, dia dari arus, terus di dalamnya ada sebuah loop kawat kecil gini, di mana jari-jarinya loop ini adalah A/2 kita sebutnya. Oke. Kemudian, jadi caranya gimana? Ya, kita sekali lagi pakai persamaan Faraday. Persamaan Faraday, kita pakai min dP dt sama dengan min D. Karena tadi dari bilang solenoid itu medan magnetnya konstan di dalam, jadi konstan pada posisi ya. Fluxnya tinggal B kali A aja. dt. Sama dengan min A dB dt gitu ya. Karena A-nya kan konstan, B dan T-nya yang berubah. Kali ini B-nya yang fungsi waktu. Ya. Ya udah, untuk yang ini kita sebenarnya tinggal hitung aja ya. Epsilon sama dengan A-nya kan adalah pi A/2 kuadrat, luas si loop kecilnya, turunan waktu dari ininya tuh adalah apa ini ya? Ada negatifnya ya tadi soalnya. dBdt, oh ya, sorry. Ini adalah B0 cos omega T ini ya. Sama dengan pi A kuadrat per 4, kita hitung turunannya, ini jadi min omega B0 sin omega T. Oke, jadi kita udah dapat si GGL-nya. Tapi kan yang dicari sebenarnya adalah arusnya. Arusnya itu berarti adalah apa? I sama dengan tegangan bagi resistansi itu. Ya udah. Jadi langsung aja ini tinggal ditulis sebenarnya. Pi A kuadrat per 4. R-nya ini resistansi ya, bukan jari-jari. Dibagi 4R. Oh ya, sorry. Ini tadi kan depan ada minusnya ya. Jadi ini minusnya nyoret. Sama yang di sini. Minusnya coret. Sisa 4pi kok. Pi A kuadrat per 4R dikali B0 omega sin omega T. Jadi arusnya adalah fungsi dari waktu juga. Ini untuk kasus arus bolak-balik. Kalau gini arahnya gimana ya? Dia ganti-ganti arahnya karena kan sinusoidal ya. Jadi ya plus min bolak-balik itu. Sama dengan ya karena arus AC. Oke, ada pertanyaan kah? Nah, kita habis sampai sini. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk misal untuk yang atas-atas tadi juga boleh. Bawa lagi dong Bang, bawah. Kenapa? Bawah. Yang itu yang terakhir, yang baru itu yang kedua, yang nomor 2. Yang mana? Ini. Iya. Itu. Kenapa? Itu aja. Gimana? Mana? Oke. Yang lain ada dulu kah pertanyaan? Oke, karena kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin untuk tutorialnya kita cukupkan dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah ikut. Selamat sore. Nah,
Oke.